Selamat bergabung kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dan wabarakatuh. selamat bergabung kembali kepada rekan-rekan sekalian untuk materi kedua, minggu kedua ya, terkait mengenai tapi pertemuan pertama materi K3 pada kegiatan prakuliah Akper Andakara untuk angkatan yang ke-27. Selamat datang kepada Pak Merizal. Terima kasih Pak sudah bisa membantu kami untuk memberikan pengetahuan, ya kan, pengalaman kepada calon-calon mahasiswa keperawatan Andakara. Untuk selanjutnya saya persilakan Pak Reza untuk memberikan materinya. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Afa atas kesempatannya. Saya share screen dulu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, screen-nya sudah terlihat belum Pak Afa ya dan teman-teman? Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Sudah. Ya. Oke. Ya, sudah Pak. Oke, sebentar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, teman-teman sekalian dan adik-adik sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita mempunyai kesempatan ya adik-adik sekalian terkait dengan kegiatan prakuliah begitu ya di Akademi Kesehatan Andakara Jakarta begitu ya teman-teman. Nah, jadi pada kegiatan prakuliah ini ya teman-teman dan adik-adik sekalian ada suatu hal yang akan saya sampaikan ya, yang akan saya sampaikan terkait nantinya ketika adik-adik nanti kalau sudah menjadi tenaga kesehatan ya atau tenaga pengelola rumah sakit ya. Nah, nanti kemungkinan adik-adik setelah lanjut kuliah dan setelah lulus kuliah pasti akan bertemu dengan masalah yang namanya keselamatan tenaga kesehatan. Begitu ya. Nah, keselamatan tenaga kesehatan baik itu ada dokternya, begitu ya. Kemudian itu ada perawatnya, ada bidannya, ada tenaga elektro di dalam rumah sakit, ya kan, ada orang counseling, kemudian itu ada kesehatan masyarakat, ada tenaga manajemen dan segala macam yang ada di fasilitas kesehatan. Nah, tapi untuk hari ini saya kerucutkan dalam rumah sakit dulu, begitu ya, adik-adik sekalian. Nanti ketika adik-adik sudah mengambil jurusannya masing-masing, baik itu di keperawatan atau di elektromedis ya, pasti akan menemui masalah ini nanti setelah bekerja. Gitu. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Merizal Ariputra, adik-adik sekalian. Adik-adik bisa panggil saya dengan Pak Merizal, begitu ya, atau Pak Rizal, gitu ya, adik-adik sekalian. Nah, saya sekarang domisili di Yogyakarta, adik-adik sekalian. Nah, background saya itu dari keperawatan, gitu. Mungkin sama adik-adik yang nanti lanjut di Akademi Keperawatan Andakara ya, begitu. Nah, kemudian profesi juga saya ngambil di keperawatan, gitu. Kemudian S2-nya saya ngambil di manajemen rumah sakit. Nah, itu. Jadi supaya nyambung ya adik-adik sekalian bagaimana proses kita nanti kalau adik-adik lanjut di Andakara kemudian menjadi kesehatan setelah lulus pasti akan menemui masalah ini. Nah, masalah apa ini yang akan saya bahaskan mungkin dalam waktu 60 menit ke depan ya adik-adik, itu adalah tentang Hospital Occupational Health and Safety. Nah, apa itu? Itu tentang K3 rumah sakit. Gitu ya. Nah, adik-adik harus tahu sebenarnya K3 ini bukan hanya dipelajari di rumah sakit saja, tetapi
pencetus K3 ya, pencetus K3 di dunia didasari dulu oleh seorang dokter. Nah, makanya kalau adik-adik pernah lihat di beberapa kampus terkenal ya atau beberapa kampus di Indonesia ada program studi K3. Nah, salah satunya ada banyak penelitian yang ditujukan kepada kampus tersebut untuk K3 begitu ya. Terutama banyak K3 ini diampu oleh Fakultas Kesehatan di seluruh Indonesia. Gitu ya. Salah satunya ya mungkin teman-teman kenal dari kampus-kampus yang lain begitu ya, teman-teman. Jadi ini ada occupational hospital occupational safety atau yang disebut dengan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Nah, jadi yang dimaksud dengan K3 di rumah sakit ya, adik-adik harus tahu kenapa sih di Indonesia pemerintah kita itu harus memaksa rumah sakit atau tempat adik bekerja nanti harus melaksanakan K3. Nah, pada dasarnya itu pada kejadian banyak tenaga kesehatan kita, baik dokter, perawat, bidan, elektromedis, kemudian itu kesehatan masyarakat yang menderita penyakit ketika sudah bekerja di rumah sakit. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, sebelum nantinya bekerja di rumah sakit, nanti adik-adik pada saat perkuliahan ya di Andakara pasti akan dipelajari tentang bagaimana manajemen yang baik di dalam nanti pengelolaan keperawatan atau pengelolaan elektromedis, begitu ya. Ya, salah satunya apa? Bagaimana cara melakukan injeksi. Nah, kalau ada belum tahu injeksi, ya itu adalah nyuntik kalau kata kita ya. Atau bagaimana cara memasang kateter. Nah, kalau teman-teman ada belum tahu kateter, memasangkan alat pembantu pengeluaran urin. Nah, di dalam genitalia laki-laki atau perempuan. Nah, begitu. Nah, itu mempunyai resiko yang tinggi. Maka dari itu ya, ini menurut World Health Organization ini bahwa 35 juta petugas kesehatan, nah 3 jutanya terpapar oleh bloodborne patogen. Nah, salah satunya apa? Dari mana didapatkan ini? Ya dari darah pasien. Akibatnya apa? Ya, tenaga kesehatan kita itu tidak melaksanakan prosedur SOP yang benar pada saat melakukan kegiatan-kegiatan injeksi. Nah, pada saat kegiatan pembedahan. Nah, makanya nanti ketika adik-adik sudah sekolah atau kuliah nanti di Akper atau di elektromedis, ini pasti akan diajarkan tentang keselamatan ini. Supaya apa? Kembali lagi ke tujuannya tadi, kenapa pemerintah kita mensyaratkan rumah sakit harus menerapkan K3 supaya menjamin adik-adik ini nanti ketika sudah menjadi tenaga kesehatan, keselamatannya dijamin gitu. Kesehatannya pun dijamin. Nah, nanti kan kita bahas secara bertahap ya beberapa pertemuan ke depan gitu. Jadi memang banyak tenaga kesehatan kita yang menderita penyakit begitu ya setelah di rumah sakit gitu ya. Karena apa? Tadinya lack of knowledge gitu ya, atau ketidaktahuan kita sebagai seorang tenaga kesehatan bahwa ada bahaya ketika kita bekerja. Makanya nanti ketika perkuliahan pasti akan dibekali hal-hal seperti ini ya oleh dosen-dosen adik-adik sekalian. Salah satu apa? Bagaimana SOP pasang kateter, bagaimana SOP pemasangan infus, bagaimana SOP injeksi, bagaimana SOP keperawatan medikal bedah, ya kan begitu. Kalau di elektro, bagaimana SOP penggunaan mesin, nah, bagaimana SOP penggunaan monitor di ICU begitu. Bagaimana SOP penggunaan kabel yang menggunakan listrik. Nah, itu terdapat di elektromedis nanti akan ada hal-hal yang seperti itu. Supaya apa? Mencegah jangan sampai banyak terjadi lagi tenaga kesehatan yang menderita sakit. Begitu ya, teman-teman. Nah, kemudian banyak juga tenaga kesehatan kita yang menderita injury atau penyakit akibat kerja. Nah, jadi kalau
gambarkan di sini itu ada dua adik-adik yang nanti akan adik-adik ketahui ketika sudah bekerja. Ada KK dan PAK. Nah, apa itu KK? Itu kesehatan kerja. Apa itu PAK? Penyakit akibat kerja. Nah, itu dia. Jadi ini yang menjadi suatu permasalahan di dalam kita Indonesia. Makanya nanti ketika sudah kuliah, adik-adik pasti dibekali nanti SOP yang benar dalam melaksanakan tindakan keperawatan atau tindakan elektromedis gitu ya. Kemudian di samping itu ya, salah satu dasar didirikannya K3 di rumah sakit itu karena penyakit nosokomial. Nah, ini banyak sekali ya. Sekarang yang lagi terkenal apa ini? Infeksi nosokomial ini. Ya, itu ada COVID ya, begitu ya. Sebenarnya dia itu kalau saya sebut itu adalah saluran pernapasan, tapi juga dapat mengakibatkan komplikasi kepada nosokomial. Gitu. Karena apa? Ya, tidak terjaminnya PPI di dalam rumah sakit tersebut. Nah, apa itu PPI? Pencegahan penyakit infeksi. Infeksi ada banyak sekali. Ya, kalau kita bahas infeksi nanti akan dipelajari lebih lanjut di perkuliahan. Jadi kalau membahas yang namanya kesehatan, menurut saya kesehatan itu menarik sekali karena saya orang kesehatan. Jadi saya paham sekali bagaimana senangnya bekerja di dalam tenaga kesehatan. Banyak rezeki ya, banyak juga sosialnya begitu ya adik-adik. Nah, tetapi di samping banyak rezeki, banyak juga sosialnya dipandangnya oleh masyarakat itu baik, bagus, tapi ada masalah keselamatan ini yang harus kita perhatikan. Nah, salah satunya itu adalah tentang K3 di dalam nanti rumah sakit tersebut. Nah, kenapa perlunya K3 gitu di rumah sakit? Ya karena berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Makanya tugasnya adik-adik sebagai seorang pelaksana nanti di perawat atau pelaksana elektromedis ada satu tindakan antisipatif. Adik-adik pernah dengar yang namanya pasien safety atau keselamatan pasien? Nah, itu satu kegiatan antisipatifnya ya. Mungkin adik-adik pernah belajar tentang biologi di SMA-nya. Nah, itu merupakan ada antisipatif dalam hazard biologi. Salah satunya coronavirus sekarang gitu ya, yang bisa diketahui. Adik-adik pernah belajar fisika di SMK-nya, ya pasti atau SMA-nya. Nah, pasti itu akan berhubungan di rumah sakit. Makanya kenapa di sini diperlukan antisipatif? Antisipatif karena rumah sakit merupakan multidisiplin, disiplin ilmu. Nah, jadi cocok sekali kalau adik-adik bekerja di rumah sakit. Multidisiplin ilmunya itu sangat banyak sekali. Di rumah sakit itu tidak hanya ada seorang dokter saja, tidak ada hanya perawat saja atau tenaga kesehatan, tapi ada orang kesehatan lingkungan, adik-adik. Ada dari teknik lingkungan juga, ada dari teknik elektro, ada dari elektromedis dan segala macam. Makanya di rumah sakit merupakan hazard yang paling tinggi atau bahaya yang paling tinggi. Itulah kenapa pemerintah kita ya memerintahkan rumah sakit harus mendirikan K3 gitu ya, jamin semua, dan itu masukkan di dalam standar akreditasi rumah sakit, namanya SNAR ya. Itu standar nasional akreditasi rumah sakit. Oke. Teorinya yang pertama kita harus ketahui itu tentang K3 ya. Itu ada yang disebut dengan teori domino. Nah, ada pernah main kartu ya atau pernah mendirikan domino secara berjajaran. Ketika kita jatuh yang paling belakang, maka dia akan merembet ke selanjutnya. Maka ini teori domino ya. Nanti akan dipelajari di perkuliahan ya. Pasti ada efek domino dari pelaksanaan injeksi yang tidak benar. Nanti ada di perkuliahan ya. Kemudian ada tindakan yang tidak aman atau kondisi yang tidak aman. Banyak ini terjadi sekarang ya. Unsafe condition ya.
rumah sakit tidak memenuhi SOP. Salah satu yang sekarang terkenal itu adalah tentang APD-nya COVID. Nah, masih banyak rumah sakit yang tidak memenuhi itu, gitu ya. Kemudian itu ada tindakan tidak aman perilaku dari perawat sendiri atau perilaku dari dokter sendiri dalam melaksanakan tindakan kesehatan di rumah sakit tersebut atau implementasi asuhan keperawatan di rumah sakit tersebut. Maka teori-teori ini yang nanti harus adik-adik pahami nanti ketika sudah menjadi seorang perawat, begitu ya. Wah, ternyata ada bahaya di dalam rumah sakit tersebut. Gitu. Kemudian ada yang disebut dengan kurangnya kesadaran ya kita sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit. Salah satu contohnya kejadian nyata saja yang saya sebutkan ya. Saya pernah ya mengelola atau mengkonsultani salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Ya. Dengan jumlah perawat itu ada 93 perawat. Gitu ya. Tetapi ya setelah dites psikologi ya ternyata ya tidak 40% ya 40% dari total perawat tidak memahami tentang standar keselamatan dirinya masing-masing. Salah satunya contohnya apa coba adik-adik yang harus ketahui penggunaan handscoon ya handscoon untuk melaksanakan tindakan keperawatan. Nah, dianggapnya oleh tenaga kesehatan kita, penggunaan handscoon itu hanya memenuhi standar SOP saja. Tetapi efek dominonya, kalau seandainya seorang tidak menggunakan handscoon, maka bisa tertular penyakit nosokomial tadi atau blood disease tadi ya, penyakit dari darah tadi, begitu ya. Sehingga ketika salah satu perawat itu sudah terkena penyakit menular, anggaplah HIV saya sebutnya. Ketika dia kontak lagi dari rekan-rekan sejawatnya, anggap misalkan istrinya atau suaminya itu adalah rekan sejawatnya, maka efek domino akan menular ke yang lain, begitu ya. Itu yang kesadaran yang masih belum memahami tentang keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Nah, itu harus kita pahami secara bersama. Begitu ya, adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian ya, kalau ingin bertanya, silahkan ya, tidak usah sampai menunggu teorinya selesai. Misalkan ingin bertanya, Pak Mirizal, saya mau tanya ya, bagaimana nanti kalau seandainya di rumah sakit bla bla bla, silahkan. Tidak usah menunggu sampai dengan materi kita selesai ya. Bisa dipahami adik-adik sekalian? Nah, oke. Ada yang disebut dengan pentingnya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, apa itu? Ya, kalau disebut dengan alasan manusiawi, ya, itu membiarkan terjadi kecelakaan tanpa berusaha melakukan sesuatu perbaikan keadaan. Ini ada masalah di mana nih kira-kira kalau di sini? Ini ada di manajemen rumah sakit masalahnya. Masa iya sih rumah sakit itu tidak melindungi tenaga kerja kita? Ya, begitu. Saya seorang perawat loh. Misalkan adik-adik nanti setelah lulus dari Andakara menjadi seorang perawat kan. Saya seorang perawat loh. Masa iya rumah sakit tidak menjamin keselamatan saya? Begitu. Nah, maka di sini ada alasan manusiawi. Ini kita masih dasar-dasar semua ya adik-adik sekalian ya. Kemudian ada alasan ekonomi. Nah, kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Jelas. Kerugian rumah sakit atau citra RS. Itu. Jadi kita menjadi seorang perawat atau menjadi tenaga elektromedis ya, bukan tugas kita itu hanya sebagai pelayanan pada pasien, tapi pelayanan menjaga keutuhan organisasi dan menjaga nama baik rumah sakit. Banyak contohnya sekarang. Mungkin ada pernah yang dengar yang di Banten ya. Salah satu perawatnya katanya melakukan terjadi malpraktik, bukan malpraktik.
praktis, sehingga pada bayi tersebut itu saya dengar beritanya itu ada terpotongnya jari kelingking gitu ya. Nah, itu permasalahan. Nah, itu ya, itu merupakan kita semua sebagai tenaga kesehatan harus memahami tentang keselamatan kesehatan kerja, dan harus diingat keselamatan kesehatan kerja bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk organisasi, untuk semua yang berada di rumah sakit. Nanti di keperawatan nanti akan belajar lagi namanya keselamatan pasien. Ya, itu akan ada cara menjamin keselamatan pasien. Biasanya itu ada di mutu keperawatan. Ya, ada di mutu keperawatan. Nah, manajemen mutu keperawatan atau manajemen keperawatan itu ada keselamatan pasien. Nah, kemudian manajemen fasilitas kesehatan itu juga ada di manajemen keperawatan. Nah, kemudian itu ada dasar-dasar keperawatan. Biasanya di KDK. Ya, konsep dasar keperawatan. Nanti setelah ada ikut kuliah di Andakara, pasti itu semua akan ada dapatkan, gitu ya, masalah-masalah seperti itu. Sehingga apa? Tidak menimbulkan kerugian pada rumah sakit ya. Akibatnya apa nantinya? Citra rumah sakit di masyarakat menjadi jelek. Itu sudah banyak contohnya ya. Dulu ada rumah sakit yang di Indonesia Timur yang dokter SPOG dan perawat bidannya yang menolong melahirkan, ibunya yang meninggal dulu. Itu kan masuk berita sampai trending di Indonesia dulu ya. Itu semua masalah-masalah kita di dalam tenaga kesehatan. Makanya dijaminlah dalam K3. Kemudian kita di dalam rumah sakit itu diundang oleh Undang-Undang Tenaga Kerja. Di sini saya tidak akan menjelaskan Undang-Undang 13 2003 atau Undang-Undang Cipta Kerja sekarang ya adik-adik sekalian. Tapi saya akan memberikan pemahaman dulu. Ini tantangannya kalau adik-adik menjadi seorang perawat nantinya atau menjadi seorang elektromedis nantinya di rumah sakit. Berarti kita memang tenaga kesehatan itu dijamin oleh pemerintah melalui sistem manajemen yang ada di rumah sakit. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, monggo silahkan adik-adik sekalian. Ya, siapa kira-kira yang ingin bertanya? Dek Ratna, Dek Febri, Hosnul, silahkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ada gambaran nggak kenapa kita di rumah sakit dijamin nantinya kita? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Ada? Dek Puji? Nih, Dek Febri nih, sudah on kayaknya mau nanya nih. Ada? Ada gambaran nggak? Mudah-mudahan ada ya. Saya lanjutkan lagi. Oke, sudah terlihat kembali ya slide-nya ya. Pak Apa sudah kelihatan ya slide-nya ya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Kenapa perlunya K3 di rumah sakit? Tadi saya sudah jelaskan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Kita bahas secara global dulu ya. Bukan perkuliahan dulu, tapi kita membahas secara global. Saya ingin memberikan pemahaman kepada adik-adik sekalian. Nanti kalau sudah menjadi perawat atau nanti mengikuti perkuliahan perawat, itu akan ada hal-hal yang tantangan-tantangan baru yang nanti akan didapatkan. Gitu. Itu asiknya ya di dalam dunia kesehatan, begitu ya. Nah, salah satu itu ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2003. Itu undang-undang tentang kesehatan. Tetapi ini sebenarnya sudah dirubah ya adik-adik sekalian. Nanti adik-adik sebagai perawat harus paham ini ya. Dirubah ke ini. Ke Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Nah, ini tentang kesehatan. Ini adalah intinya saya buat ini adalah pemerintah buat sebagai panduan adik-adik dalam pelayanan kesehatan. Nah, ini tentang undang-undang kesehatan ya. Nah, ada apa aja di sini Pak Merizal, begitu yang kami harus pahami nanti ketika di perkuliahan. Ya, adik-adik harus tahu ada yang namanya kalau nanti sudah masuk kuliah ada yang namanya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat secara komprehensif. Nah, apa itu Pak Merizal? Gitu ceritanya ya. Itu ada preventif,
itu ada apa namanya, promotif, itu ada yang ketiga namanya kuratif, yang keempat itu adalah rehabilitatif. Inilah ruang lingkup adik-adik nanti kalau sudah menjadi perawat. Nih ceritanya, ya. Mana tadi ini? Berarti preventif itu apa? Mencegah, begitu ya. Nah, mencegah apa? Mencegah penyakit pada masyarakat. Ingat, kita seorang perawat tidak mesti harus bekerja di rumah sakit, bisa menjadi paramedisnya perusahaan, gitu ya. Jadi mindsetnya itu harus dirubah sekarang itu, perawat itu. Jangan hanya berfokus di rumah sakit. Pak, saya mau ngambil jurusan keperawatan di Andakara. Oh ya silahkan. Nanti ruang lingkup kerjanya apa Pak? Rumah sakit. Ya, tidak seperti itu. Tapi lihat di pertambangan yang ada di Kalimantan, saya sebut nama perusahaannya Freeport yang ada di Papua, itu banyak perawat dan banyak dokternya. Nah, silahkan searching kalau tidak percaya. Jadi ruang lingkup kalau ngambil jurusan keperawatan elektromedis itu bukan hanya di rumah sakit. Elektromedis bisa menjadi konsultannya rumah sakit gitu. Saya punya banyak teman-teman elektromedis di rumah sakit. Di Serpong itu ada, bahkan dia mendirikan sebuah konsultan penyediaan barang dan jasa alat-alat elektromedis. Itu alat-alatnya mahal-mahal sekali teman-teman. Nah, itu. Kemudian punya banyak teman-teman juga yang ada di perusahaan-perusahaan begitu. Tidak hanya di rumah sakit saja, tapi memang mayoritas teman-teman saya ada di rumah sakit. Nah, pendidikan itu cuma berapa persen ya. Selanjutnya ya konsultan, rumah sakit dan perusahaan. Begitu. Perusahaan itu berapa Pak Merzal gaji yang didapatkan di perusahaan begitu. Nah, ini nanti adik-adik sudah bisa membayangkan perawat itu minimal gajinya di perusahaan itu ya minimal di atas UMR-nya perusahaan. Kalau Kalimantan itu aja teman-teman saya itu sudah di atas 7 juta. Itu enaknya kalau menjadi seorang tenaga kesehatan, begitu ya teman-teman. Jadi usahakan nanti setelah perkuliahan selesai dipikirkan, diyakinkan kalau Andakara menjadi pilihan yang tepat, begitu ya teman-teman, untuk elektromedisnya atau mengambil keperawatannya. Itu tadi preventifnya. Jadi semua masyarakat luas termasuk perusahaan, bukan hanya rumah sakit. Promotifnya memberikan promosi kepada masyarakat. Pak, kami perawat elektro bisa bekerja di puskesmas? Bisa, gitu ya. Kita bahas secara aspek ketiga dulu ya teman-teman. Bisa. Pak, kami bekerja di klinik? Ya bisa. Nah, itu salah satunya tenaga kesehatan. Nah, kemudian ada kuratifnya. Kuratif ini adalah terkait dengan pengobatan ya atau tindakan intervensi. Nah, lebih kerennya kalau di dunia kesehatan intervensi ya, kalau saya bilangnya pengobatan begitu intinya. Rencana apa di sini? Rencana dalam memberikan tindakan kepada pasien. Karena nanti berhubungan dengan pasien atau berhubungan dengan klien ya saya sebutnya. Apa Pak pengobatannya? Misalkan adik-adik bekerja di klinik ya, ketemu dengan pasien panas. Ya berarti obat apa yang harus diberikan? Paracetamol. Nah, itu paracetamol saya sebut merek ya. Jangan paracetamol deh. Apa namanya? Antiviretik. Terserah nanti adik-adik nanti pinternya di Andakara mau sebutnya paracetamol, mau sebut Sustanol, mau sebut apa silahkan ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ada yang mengalami nyeri ya, nyeri dada, nyeri punggung, kemudian sakit kepala yang sederhananya ya. Itu ada namanya analgesik nantinya. Nanti akan dipelajari di keperawatan. Nah, itulah nanti yang disambungkan dengan K3 gitu ya. Apa bahayanya Pak Mirizal kalau terlalu banyak dosisnya tidak sesuai? Nah, nanti bahayanya ada di keselamatan pasien gitu. Gitu. Apa Pak keselamatan pasien? Nanti itu kan ada 6 standar keselamatan pasien. Mudah-mudahan ada adik-adik lanjut ya di Andrakara sehingga dapat mempelajari tentang seperti itu. Terakhir, rehabilitatif. Rehabilitatif ini biasanya berhubungan dengan apa? Rawat jalan dan segala macam. Ini yang dibahas dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Jadi bekalnya adik-adik nanti ketika sudah masuk ya di kuliahan, jangan lupa dengan Undang-Undang 36 tahun 2009 ini. Ini tentang kesehatan seluruh masyarakat di Indonesia begitu. Makanya dalam undang ini dikerucutkan lagi
karena kita membutuhkan pelayanan di rumah sakit, kita bekerja sebagai pelaku, masyarakat sebagai konsumen atau pelayanan kita, atau klien kita, maka rumah sakit tersebut wajib menyediakan K3 rumah sakit. Tuh, salah satunya. Nah, ada gambaran sampai di sini, mudah-mudahan ada ya, adik-adik sekalian. Jadi itu nanti tantangannya ketika sudah masuk di perkuliahan, gitu ya. Tantangannya seru, insya Allah ya. Kemudian ada keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Oke, itu tadi pengantarnya. Sekarang saya masuk ke kesehatan kerja dan keselamatan di rumah sakit. Jadi keselamatan kesehatan kerja rumah sakit ini, adik-adik perlu pahami juga ya nanti, itu diatur dalam PMK ya, Peraturan Menteri Kesehatan di Indonesia. Nah, itu PMK RI, itu di nomor 66 tahun 2016. Ini tidak usah dihafalkan ya adik-adik ya. Ini sebagai pengetahuan nanti adik-adik menjadi tenaga kesehatan. Ya. Kemudian apa yang dimaksud di sini? Semua tenaga kesehatan. Semua tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan itu ada apa saja? Ya semua yang berada di lingkungan fasilitas kesehatan. Puskesmas pun juga. Kalau puskesmas nanti adik-adik setelah lulus dari Akper atau setelah lulus dari elektromedis ya, nanti di puskesmas regulasinya berbeda lagi. PMK nomor 6 nomor 56 tahun 2018. Ini tentang puskesmasnya. Nah, makanya saya bilang tadi, ya, adik-adik itu kalau bekerja mengambil jurusan keperawatan, mengambil jurusan elektromedis, ruang lingkupnya luas sekali, tidak hanya di tenaga kesehatan saja. Tuh, ya. Jadi selama ini kan mindset masyarakat, misalkan, dek siapa ya? Misalkan di sini ada Dek Ratna atau Dek Febri, kenapa ngambil keperawatan begitu ya? Diminta papa begitu ya. Biasanya banyak kan seperti itu kan. Ruang lingkupnya di mana nanti kerjanya Dek Ratna? Rumah sakit, Pak. Nah, itu sebenarnya pemikiran yang terlalu tidak open minded gitu ya intinya. Karena tenaga perawat tidak dibutuhkan di rumah sakit saja. Banyak home care sekarang kok. Gitu. Home care itu malah lebih besar gajinya gitu ya. Teman-teman itu ada yang home care-an ya. Nah, saya sebutnya home care-an ya. Sekali datang itu 150 200 itu dapat mereka itu, ya. Nah, ada yang buka klinik di rumah begitu. Sekarang apalagi sudah keluar lagi nih undang-undangnya di sini. Ada yang nanti ngambil keperawatan ya. Ada undang-undang nomor 38 tahun 2014. Nah, ini tentang undang-undang keperawatan. Jadi adik-adik bisa buka klinik sekarang. Kalau dulu kan nggak bisa ya. Pasang pelang di rumah kita nggak boleh ya dulu itu ya. Nah, sekarang per 2014 sudah bisa pasang pelang di rumah atas dasar tindakan keperawatan. ASKEP ya namanya. Ini ASKEP nanti akan dipelajari lagi oleh adik-adik di perkuliahan. ASKEP, asuhan keperawatan. Apa Pak dalam undang-undang tersebut ya? Itu tentang asuhan keperawatan. Misalkan perawatan luka. Boleh nggak Febri buka klinik di rumah? Boleh-boleh saja. Sekarang pasang pelang sudah boleh kok. Atas dasar ASKEP karena undang-undangnya sudah keluar. Hanya saja mohon maaf, perawat kita di seluruh Indonesia banyak yang tidak memahami ini. Ya, disangkanya kalau bikin klinik ya tidak bisa bikin pelang, padahal bisa. Gitu. Namanya asuhan keperawatan. Sudah bisa bikin pelang, misalkan gitu ya. Nah, tapi memang harus kerjasama dengan dokter. Gitu. Berikut bidan pun tetap juga harus kerjasama dengan dokter. Nah, apa disambungkan dengan aspek ketiganya? Ada aspek kapasitas, beban kerja, dan lingkungan. Apa yang dimaksud di sini? Gitu ya. Adik-adik memberikan asuhan keperawatan luka. Ya, asuhan keperawatan luka. Kapasitas kerjanya sesuai enggak dengan kompetensi adik-adik, misalkan gitu ya. Nah, apakah adik-adik bekerja sesuai enggak dengan cek kesehatan hari ini ya. Makanya kalau di rumah sakit ya, itu kalau dinas malam ada yang diberikan makan makanan ya begitu ya. Karena apa? Gizinya dijamin gitu ya. Contoh, bila seorang pekerjaan kekurangan zat besi menyebabkan anemia. Nah, itu salah satu tadi dinas malam. Kepatan luka sama juga seperti itu. Ya,
Apalagi dalam undang-undang keperawatan ini yang berhubungan dengan aspek K3 gitu ya. Banyak sekali diabetes. Nah, bagaimana aspek K3-nya nanti akan dipelajari lebih lanjut begitu ya, teman-teman adik-adik sekalian. Kemudian ada beban kerja di rumah sakit juga harus disesuaikan gitu. Apalagi kita nanti kalau rumah sakit tugasnya shift-shiftan gitu. Rumah sakit, klinik, kecuali puskesmas. Ya, puskesmas sekarang tapi sudah ada sih yang shift-shiftan yang 24 jam. Nah, itu. Di perusahaan nanti roster gitu ya. Enak loh jadi tenaga kesehatan di perusahaan gitu. Jadi tidak mesti harus di mindsetnya itu di rumah sakit. Nah, itu enaknya jadi perawat dan elektromedis. Elektromedis bahkan bisa kerja di perusahaan alat-alat kesehatan, supplier kesehatan dan segala macam. Nah, itu harus dibuka ya pemikiran kita. Gitu. Nanti silahkan konsultasi dengan Andakara ya, dengan Pak Ava atau dengan teman-teman yang lain. Ini ruang lingkupnya nanti seperti apa saja, nanti pasti akan dijelaskan adik-adik sekalian ya. Nih, programnya ya, program kesehatan itu ada pengembangan kebijakan. Nah, kebijakan ini nanti akan dipelajari di manajemen keperawatan ya, kebijakan. Kebijakan ini mempunyai segitiga kebijakan, tidak akan saya jelaskan di sini ya adik-adik sekalian. Kebijakan-kebijakan kesehatan tuh nanti akan belajar lebih fokus di perkuliahan ya. Saya tidak akan jelaskan di sini karena ada segitiganya. Segitiganya itu mulai dari konten, aktor, dan proses. Gitu. Sehingga kenapa sih di rumah sakit ada regulasi tentang rumah sakit. Perilaku budaya kesehatan. Nah, ini nanti akan didapat di behavior gitu ya. Behavior keperawatan biasanya dapatnya di KDK. Nah, sudah beberapa saya bocorkan mata kuliahnya ya nanti ya. Konsep dasar keperawatan. Pengembangan sumber daya, ini biasanya dapat di manajemen keperawatan juga. Kemudian SOP, ini ada di manajemen keperawatan juga. Pemantauan evaluasi, biasanya ini dapat di mutu perawatan. Nah, adik-adik itu, kenapa ada mutu keperawatan? Karena nanti di rumah sakit, perawat itu tidak hanya atau tidak semua perawat bekerja sebagai pelayanan pasien, tapi ada yang memegang manajerial, gitu ya, adik-adik sekalian. Makanya nanti adik-adik pasti akan ketemu dengan istilah asing di luar keperawatan, seperti K3, seperti kredensial keperawatan, seperti PPI, pencegahan penyakit infeksi, seperti apalagi pasien safety. Nah, itu merupakan suatu pembelajaran yang penting nanti ketika di perkuliahan. Kemudian ada pelayanan kesehatan. Jelas ya, pelayanan kesehatan itu kalau nanti sudah menjadi perawat di rumah sakit itu ada 12 macam. Tidak akan saya jelaskan di sini ya adik-adik sekalian. Kemudian pelayanan keselamatan. Ah, ini paling banyak nih. Bahkan rumah sakit kalau tidak menerapkan K3 per 2017 ya, karena perubahan dari KARS dari pedoman KARS ke SNAR ya, itu memang ada salah satu kewajibannya itu tentang keselamatan kerja. Standar nomor 1 nanti ada itu ada di standar keselamatan pasien. Nah, itu makanya saya bilang tadi, perawat itu harus smart. Saya bilang dulu ya. Dulu perawat itu harus smart. Perawat harus kritis gitu ya. Karena yang nanti adik-adik dapatkan di perkuliahan bukan hanya sekedar pelayanan saja di masyarakat atau bukan hanya sekedar pelayanan pada pasien saja. Tapi ada nanti mungkin di Febri setelah lulus dari Andakara menjadi manajernya perawat, nah, harus paham hal-hal seperti ini gitu. Misalkan siapa lagi tadi adik-adik yang lain setelah lulus dari Andakara ada yang menjadi kredensialnya atau ada yang menjadi asesornya gitu ya. Itu prospek kerja dari seorang tenaga kesehatan. Elektromedis Pak bagaimana? Sama gitu ya. Tapi nanti ruang geraknya yang berbeda. Kalau perawat, ruang gerak perawat, elektro ya berarti berhubungan dengan apa? Kalau elektro, penunjang medis. Nah, harus dipahami itu, dua-duanya berbeda ya. Elektro nanti berhubungan dengan penunjang medis gitu. Dokter tidak akan melakukan
tidak mampu melakukan diagnosa tanpa keluar dari rekam medis dulu. Tanpa keluar dari pemeriksaan laboratorium dulu. Pemeriksaan laboratorium itu banyak orang elektromedis, tidak hanya dari analis kesehatan saja. Banyak juga orang dari elektromedis yang memeriksa tentang atau teknisi di bidang penunjang medis tersebut. Kalau sudah berbicara penunjang ada banyak ya teman-teman ya. Ya ada EKG dan segala macam. Nah, nanti akan dipelajari lebih lanjut di perkuliahan. Standarnya, nah bagaimana standarnya Pak Mirizal? Ya tetap ya Undang-Undang Kesehatan 36 2009 tadi. Ya nanti ya, oh ya ini nomor 1 melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Ada pernah dengar nggak kenapa orang mau melamar di rumah sakit tersebut, kerja di rumah sakit, nanti setelah lulus tes psikologi ya nanti ada medical check up. Ini salah satunya ya. Nanti kita semua ketika nanti akan bekerja di rumah sakit akan dilakukan medical check up. Namanya ini adalah pemeriksaan kesehatan kerja. Ya, jadi di sini sebenarnya bukan sebelum saja ya. Jadi ada 3 di sini kalau nanti ada sudah menjadi seorang perawat ya. Kalau menekuni nanti di bidang manajemen rumah sakit, yaitu adalah pemeriksaan awal ya, berkala, khusus. Nah, jadi untuk menentukan apa? Biasanya harus asuransi. Nah, ya, apa yang disebut dengan asuransi sekarang itu ada BPJS Kesehatan sekarang. Nanti dapat gitu ya. Kemudian pendidikan penyuluhan, standar pelayanan kesehatan kerjanya. Jadi tugas adik-adik itu ingat saya bilang tadi, kalau berfokus di pelayanan silahkan mengambil pemokusan pelayanan. Kalau nanti adik berfokus di manajemen ya berarti adik-adik melakukan tentang penyuluhan kepada siapa? Semua yang ada di rumah sakit gitu ya. Melakukan pemeriksaan berkala, ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian meningkatkan kesehatan badan, mental. Nah, ini jelas ya. Apalagi ini saya kurungi dulu yang ini deh. Saya merahin. Terkait dengan COVID sekarang ya, yang saya merahin ini. Banyak rumah sakit sekarang yang mendirikan atau pada saat pandemi sekarang, karena saya melakukan penelitian di salah satu 2 rumah sakit di Yogyakarta, selama masa pandemi yang tadinya tidak ada fasilitas kerohanian, rumah sakit tersebut memberikan fasilitas kerohanian kepada perawat, dokter, bidan, atau tenaga kesehatan yang lain, semua yang ada di rumah sakit untuk mendapatkan yang namanya fasilitas keagamaan di rumah sakit. Salah satunya saya sebut rumah sakit ya, rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, yang tadinya tidak ada ceramah, mereka mengadakan ceramah penguatan mental setiap 2 kali dalam 1 minggu, mengundang ustadz-ustadz, itu ada, itu ya teman-teman sekalian. Supaya apa? Memberikan mental yang kuat kepada perawat kita, itu atau kepada tenaga kesehatan kita. Kemudian, ini tadi rehabilitas sudah saya jelaskan ya teman-teman. Kemudian, yang poin 9, ini nanti akan ada pertemuan dengan saya lagi insya Allah ya. Kita akan bahas faktor fisik, nih orang elektronik paham sekali nih. Ya, fisik ini nanti berhubungan dengan penunjang fasilitas kesehatan, listrik, alat radiasi, kemudian itu X-ray, kemudian itu ada alat pengelolaan limbah, kemudian itu ada insenerator dan segala macam. Ini orang elektronis paham nih nanti di faktor fisika. Kimia nanti akan juga saya jelaskan karena ini kita masih dasar-dasar ya. Teman kimia, biologi iya, psikososial, ergonomi iya. Nah, ini menjadi permasalahan nanti yang di pertemuan selanjutnya ya, adik-adik sekalian. Kemudian ada standar keselamatan kerja di rumah sakit. Nah, ini ada pembinaan dan pengawasan. Jadi adik-adik nanti di kuliahan pasti akan diajari ya yang namanya, kalau saya sebut ini adalah MFK ya. MFK, kemudian ada IPSRS. Kemudian itu alat penunjang medis ya.
kemudian itu adalah pengelolaan limbah medis, dan lain-lain ya. Pak, kami perawat, Pak, gitu ya ceritanya. Mampu nggak kami mengelola ini nanti? Mampu saja, tapi di dalam perkuliahan keperawatan tidak dipelajari secara intens, nanti akan didapatkan setelah adik-adik bekerja. Dapatnya dari mana kompetensinya, Pak Mirizal? Saya kasih bocorannya. Adik-adik lulus dari Andakara menjadi seorang perawat. Nanti setelah menjadi seorang perawat, tidak hanya dituntut untuk melayani pasien saja, tapi harus melayani rumah sakit. Maka dari itu nanti akan ada adik-adik akan diikutkan sertifikasi oleh rumah sakit terkait dengan kemampuannya masing-masing. Seperti saya seorang perawat, kemampuan saya ada di manajemen, ya. Maka saya ngambil sekolahnya manajemen. Setelah di manajemen, rumah sakit meminta saya untuk melaksanakan tentang program K3, MFK dan fasilitas kesehatan. Nah, akhirnya saya diikutkan oleh rumah sakit. Nah, jadilah seperti sekarang, begitu ceritanya. Jadi salah satu keluaran dari seorang perawat atau nanti dari elektromedis itu tidak hanya berfokus di dalam dalam kotaknya saja, tapi nanti setelah bekerja pasti out the box gitu. Itu tantangannya lagi loh adik-adik. Pasti paham nanti kalau sudah kuliah ya. Kemudian ada pembinaan pengawasan terhadap lingkungan ya. Ini juga pasti dipelajari. Nah, makanya nanti pasti bekerja sama dengan orang-orang kesehatan masyarakat. Kemudian ada sanitasi air ya. Biasanya kalau sanitasi air itu terkait dengan saluran-saluran perpipaan yang ada di rumah sakit gitu. Makanya adik-adik harus tahu nantinya ini bekas kita melakukan perawatan luka, cairannya dibuang kemana. Nah, nanti ada limbahnya. Makanya nanti harus paham tuh hal-hal seperti itu. Makanya jadi seorang perawat, jadi orang dari tenaga kesehatan itu tantangannya besar, tantangannya menantang, tapi menikmat sekali ketika dinikmati, gitu ya. Oke. Standar sarana dan prasarana ini sudah umum ya. Sudah lumrah ini ya, sarana ya segala sesuatu yang berhubungan dengan penunjang begitu ya. Ada apa? Ada pintu, lantai, dinding, tiang, kolong gedung dan jendela, terowongan dan segala macam. Prasarana ya berarti ini kalau prasarana ya berhubungan dengan yang namanya fungsi yang sesuai dengan tujuannya. Maksudnya apa di sini? Kalau di rumah sakit, anggaplah di rumah sakit A ada spesialis telinga atau spesialis THT, itu adalah prasarananya. Gitu. Ada spesialis misalkan penyakit paru. Nah, itu adalah prasarananya. Itu ya. Sehingga apa nantinya? Itu harus disambungkan dengan apa? Apa yang menunjang dari spesialis tadi? Ya, ada tabung oksigen. Nah, ada gas medisnya, kemudian itu ada apa namanya itu kalau dalam luarangan seperti kipas itu blower ya, ada blowernya, itu prasarana nanti dalam menunjang daya jual rumah sakit tadi. Daya jualnya apa tadi? Yaitu ada spesialis mata, ada spesialis paru-paru, ada spesialis genitalia dan segala macam ya, itu semua berada dalam ruang lingkup rumah sakit. Kemudian ada lagi yang nanti adik-adik harus tahu, ini di luar keperawatan. Setelah nanti menjadi seorang perawat, nanti yang diminta juga pasti harus mengetahui B3. Ya. Apa yang contohnya B3 yang bisa kita temukan sehari-hari di rumah sakit? Ya, itu salah satunya itu adalah obat injeksi. Ya, dan SPED. SPED itu suntikan ya. Nah, itu merupakan kalau masih digunakan masih berupa bahan berbahaya dan beracun. Tapi ketika SPED tersebut sudah tidak digunakan, maka akan menjadi limbah padat gitu ya. Limbah tersebut itu harus dikelola melalui peraturan perundang-undangan. Nah, ini salah satunya menjadi tantangan menjadi seorang perawat gitu ya. Dan segala macamnya ya. Limbah bahan dan beracun itu ada banyak sekali ya. Kalau dalam rumah sakit
itu ada di PMK 66 tadi, itu ada setiap masing divisi atau setiap masing spesialis mempunyai limbah medis masing-masing. Contoh yang ada dari dental itu kan limbah yang dari pembersihan mulut itu akan menjadi bahan berbahaya beracunnya akan menjadi limbah bahaya dan beracun. Sehingga kalau dibuang sembarangan di rumah sakit, maka rumah sakit akan kena sanksi dari pemerintah. Salah satunya yang harus adik-adik ketahui di luar keperawatan. Ini SDM ya, rumah sakit kelas A, rumah sakit kelas B, rumah sakit kelas C. Adik-adik masuk di mana nih kira-kira? Ya, setelah lulus ya. Berarti apa di sini? Tenaga kesehatan masyarakat D3 S12, dokter, paramedis dalam bidang K3. Ya, ini merupakan rumah sakit kelas A yang harus mempunyai manajemen gitu ya. Rumah sakit kelas B pun ada tertara di sini. Siapa saja yang bisa mengelola SDM K3 di rumah sakit, begitu ya. Rumah sakit kelas C juga tertara di sini. Siapa saja yang bisa mengelola SDM K3 rumah sakit. Ingat di sini, siapa SDM K3 bisa perawat ya. Perawat, dokter, elektro, anestesi, dan segala macam. Ini kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan. Makanya di sini ada tipe-tipenya. Nanti setelah lulus dari Andakara, adik-adik dapat bekerja di rumah sakit kelas mana. Nah, nanti pasti akan diminta untuk memenuhi persyaratan-persyaratan ini. Pembinaan pengawasan. Nah, ini lebih cenderung ke orang kesehatan lingkungan. Tapi tidak apa-apa, adik-adik juga harus memahami tentang yang namanya pengelolaan limbahnya. Kalau di belakang rumah sakit kan ada TPS seperti ini ya, tempat pembuangan sementara seperti ini. Oke, nah sampai di sini ada yang mau didiskusikan adik-adik sekalian, silahkan. Ya, yang mau diskusi silahkan. Mungkin Dek Puji, Febri, Husnul, Ratna. Silahkan jika ada. Mana ini adik-adiknya? Ya, on kamera dulu yuk. Oke. Materinya sudah selesai ya, adik-adik. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, monggo silahkan. Ini ada yang baru bergabung. Widya. Monggo silahkan. Kalau tidak ada, saya kembalikan lagi ke host ya. Pak Ava, monitor. Pak Avanya sedang keluar, Pak. Mungkin kalau sudah selesai bisa selesai. Oke, baik. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai materinya. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi untuk yang lain? Tidak ada. Adik-adik silahkan jika ada yang ditanyakan. Bisa langsung ditanyakan saja, tidak apa-apa.
Ini masih malu-malu Pak. Tidak ada ini yang ingin ditanyakan adik-adik sekalian. Iya Pak. Nanti kalau sudah kuliah harus aktif ya adik-adik sekalian ya. Iya Pak. Anggap ini adalah sebagai wawasan adik-adik nanti dalam pengambilan kuliah, begitu intinya. Nanti hal-hal kuliah pasti dibahas seperti ini nantinya, begitu ya. Jadi nanti perkuliahan itu berbeda dengan waktu SMK atau SMA ya. Nanti perkuliahan itu banyak tugas, nanti mahasiswa harus aktif, begitu ya. Adik-adik harus menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari dosennya dan segala macam. Nah, anggap ini masih latihan dulu. Monggo jika ada, kalau tidak ada saya akhiri. Monggo, Deosnol, De Puji, De Ratna, atau mau tanya di luar ketiga boleh, Pak, kuliah itu gimana sih sebenarnya? Gitu. Silahkan. Tidak ada? Tidak ada Pak ya. Oke, kalau tidak ada, saya tutup ya, Pak ya, atau bagaimana? Ya silakan Pak, langsung ditutup saja. Oke, baik adik-adik sekalian, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri ya. Saya harapan saya semoga adik-adik itu bisa lanjut di Andakara nantinya ya. Lanjut kuliahnya di sana, kemudian tentukan jurusan yang benar, apakah ngambil elektro atau ngambil di keperawatannya, begitu ya adik-adik dari saya. Semoga selalu sehat selalu dan selalu diberikan lindungannya, begitu ya. Nah ini Pak Afa sudah ada. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Afa. Monggo Pak Afa. Ya, terima kasih banyak Pak Rizal. Maaf tadi saya tinggal sebentar. Sama-sama. Ada yang mau daftar ya, tadi. Ya, demikian ya untuk materi K3 di hari pertama, tapi minggu kedua pertemuan kita di prakuliah ini. Benar memang yang dikatakan Pak Rizal bahwa nanti kalau Anda jadi ke Andakara, mindset-nya harus open mind ya Pak. Jadi jangan cuman mikir kerja di rumah sakit, tapi untuk itu syaratnya juga harus ada bahwa kami selalu mengembangkan skill tambahan ya. Jangan cuman kuliah kayak di SMA, cuma sekolah, belajar, pulang, ngerjain tugas, tidak seperti itu. Tapi skill tambahan juga harus dibangun, seperti halnya di komunikasi, teknologi itu harus dikuasai, karena bagaimanapun juga itu kedepannya sangat mempengaruhi karir adik-adik sekalian. Gitu ya Pak Men, mungkin Pak Rizal ya. Ya, baik Pak. Nah, dan kami nanti di Andakara juga disiapkan materi-materi tambahan untuk skillnya, baik secara mandiri atau perkuliahan. Dan saya kira nanti biasakan nanti ketika nanti di kampus Andakara untuk selalu berkomunikasi, dan jangan sungkan atau jangan takut atau jangan apa ya, karena komunikasi itu sangat penting. Gitu. Baik ya, untuk kali ini kita cukupkan sekian pertemuan. Nanti ketemu lagi jam 3.30 ya, setengah 4 sore dengan Pak Taufik untuk materi yang kedua. Baik Pak Rizal, terima kasih ya Pak sekali lagi. Sampai ketemu lagi nanti. Untuk jadwal besok, Pak ya, mohon diinfokan. Ya. Pak, ya. Oke, terima kasih Pak. Baik ya, kita tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih ya Pak. Sama.